Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Desa Singsan yang berada di pinggiran kota Mudanjiang merupakan desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan. Seperti penduduk desa pada umumnya, di sana setiap orang akan selalu mengetahui apa yang sedang terjadi. Meskipun begitu, mereka memiliki karakter yang baik serta saling membantu. Pada 27 April 2010 saat jam makan siang, para pekerja konstruksi di desa itu mulai kelaparan karena sang koki yang bernama Yun tidak muncul sejak pagi. Sambil mengumpat beberapa orang pekerja yang marah, mengatakan jika Yun yang baru bekerja 3 hari terlalu mudah untuk menyerah dalam menjalani pekerjaan tersebut. Tidak ingin menunggu lama, dengan kesal salah seorang pekerja mendatangi rumah sang koki. Yang setibanya di sana, dia melihat pintu dalam keadaan terbuka dan lampu yang menyala. Si pria pun berteriak dengan keras memanggil nama Yun, namun pria itu tidak muncul dan setelah dicari dia tidak ditemukan dimanapun. Hal ini sangat aneh karena semua orang mengenal Yun sebagai orang yang teliti. Pria berusia 65 tahun itu telah menduda selama 20 tahun dan tinggal sendirian. Yun juga sangat hemat sehingga cukup aneh melihatnya meninggalkan rumah dengan pintu terbuka serta lampu yang tidak dimatikan. Ketika adik Yun yang bernama Bin mendengar tentang hal itu, dia tentunya sangat kaget. Bin sangat mengenal abangnya yang tidak mungkin meninggalkan rumah tanpa alasan atau tanpa memberitahu keluarganya. Bersama saudarinya yang bernama Hojang, dia segera melapor pada polisi. Yang dalam menunggu masa pencarian, pria itu berusaha mencari sang abang dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Yun. Tetapi 2 hari kemudian, tiba-tiba Bin juga menghilang entah kemana, dengan kondisi rumah yang sama persis seperti rumah Yun. Selain kesamaan kondisi rumah, kesamaan lainnya Bin yang berusia 45 tahun juga seorang calon duda. Meskipun belum resmi bercerai, tetapi saat itu Bin sedang mengalami masalah rumah tangga dan sudah sejak lama istrinya pergi meninggalkan rumah. Karena dalam rentang waktu seminggu di desa itu terjadi kasus orang hilang, yang kedua korban merupakan 2 pria bertubuh kuat, sehingga polisi pun mulai melakukan investigasi. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi mengetahui jika Yun bukanlah tipikal petualang. Dia selalu berada di desa dan selama puluhan tahun tidak pernah keluar desa. Dan Yun yang sehari-harinya bekerja sebagai koki, bahkan tidak memiliki ponsel. Sedangkan Bin dikenal memiliki kehidupan berbeda dari sang abang. Dia kaya karena selain bertani, dia juga memiliki beberapa usaha kecil-kecilan. Bin yang sangat pintar bergaul memiliki banyak teman di kota besar. Mereka selalu berkomunikasi melalui panggilan telepon, namun sejak pria itu menghilang, ponselnya tidak bisa dihubungi dan selalu dalam keadaan tidak aktif. Mengingat jika Bin lebih mudah dilacak, para penyidik memutuskan untuk lebih dulu menelusuri jejak pria itu. Melalui riwayat panggilan di ponselnya, mereka menemukan satu nomor yang mencurigakan. Di hari-hari sebelumnya, nomor itu tercatat seringkali menghubungi Bin. Namun panggilan tersebut terhenti tepat di hari Bin menghilang. Panggilan rutin yang tiba-tiba terhenti itulah yang membuat polisi merasa curiga. Mereka menduga bahwa si pemilik nomor telepon tersebut kemungkinan besar mengetahui tentang hilangnya Bin. Saat diperiksa, nomor tersebut tercatat atas nama Suhong yang merupakan seorang dokter wanita di desa itu. Dan menurut beberapa saksi mata, sebelum menghilang, mereka sempat melihat jika Yun dan Bin mendatangi rumahnya. Saat ditanyai, Suhong mengaku bahwa sebelum menghilang, kedua pria itu datang ke rumahnya untuk menagih hutang. Dia meminjam uang pada Yun sejumlah 11 juta. Dan juga meminjam uang dari Bin sebanyak 22 juta yang kedua hutang tersebut telah dilunasinya. Namun sejak terakhir kali Bin datang ke rumahnya, mereka tidak pernah bertemu lagi. Meskipun Suhong sudah berusia 40-an dan masih cukup cantik,
Tetapi menurut informasi dari warga sekitar, dia tidak pernah terlibat hubungan asmara dengan kedua korban. Hubungan mereka murni atas dasar meminjam uang. Seminggu kemudian, Hojang yang merupakan adik dari Yun dan Bin bergegas menuju ke kantor polisi untuk menunjukkan sebuah pesan SMS yang baru diterimanya dari Bin. Dalam pesan tersebut, Bin mengaku tanpa sengaja membunuh Yun dan meminta sang adik tidak mencarinya karena dia telah meninggalkan desa. Isi utama dari pesan tersebut menceritakan jika mereka bertengkar karena Bin ingin pergi ke kota dan tinggal bersama putra Yun yang tinggal di Sandong. Namun karena Yun telah berpisah dengan mantan istrinya, sehingga dia melarang Bin tinggal bersama putranya yang saat itu masih tinggal dengan sang mantan istri. Dia tidak ingin kehadiran Bin akan membuat mantan istrinya merasa tidak nyaman. Tetapi karena saat itu Bin sedang minum wine dan dalam keadaan kondisi setengah mabuk, dia menolak saran tersebut yang akhirnya membuat mereka bertengkar. Bin yang kesal tanpa sengaja mendorong Yun dengan sangat keras, sehingga sang abang terjatuh dan kepalanya membentur kusen pintu. Melihat Yun yang tewas, Bin yang takut akan dipenjara memilih untuk melarikan diri. Pesan itu sangat mengganggu Hojang karena kalimat dalam pesan tersebut tersusun rapi dengan menggunakan tata bahasa dan tanda baca yang benar. Sedangkan Bin yang buta huruf hampir tidak bisa menulis nama sendiri. Dan wanita itu pun meyakini bahwa yang mengirim pesan itu bukanlah kakaknya. Untuk memastikan pengakuan Bin, polisi pun kembali mendatangi rumah pria itu. Mereka memeriksa kusen pintu, namun di sana tidak ditemukan adanya jejak darah seperti pengakuannya di dalam SMS. Selain itu mereka juga menemukan uang serta KTP yang masih berada di dalam lemari, sehingga sulit untuk mengatakan jika pria itu kabur dari rumah tanpa membawa kedua benda tersebut. Dan sejak menerima pesan tersebut hingga 6 hari ke depan, Hojang kembali menerima selusin pesan dari nomor Bin. Tetapi setiap kali dia mencoba menghubungi nomor tersebut, Bin tidak pernah menjawab panggilannya. Polisi yang telah menanyai banyak orang memiliki kecurigaan pada Suhong. Menurut mereka, wanita itu sepertinya mengetahui sesuatu dan memutuskan untuk melakukan penyidikan ulang dengan memeriksa rumahnya. Suhong yang kembali ditanyai kapan terakhir kalinya bertemu Yun dan Bing, dengan sikap tenang masih memberikan jawaban yang sama, bahwa mereka bertemu saat dia terakhir kali melunasi hutang-hutangnya. Setelah wawancara, polisi meminta izin untuk memeriksa bagian rumahnya yang diizinkan oleh wanita itu. Setelah melihat-lihat dan tidak menemukan hal yang aneh, kali ini polisi bertanya apakah mereka dibolehkan untuk melihat-lihat gudang sayurnya. Namun Suhong mengatakan jika rumahnya tidak memiliki gudang sayur. Mendengar hal ini, seketika polisi menjadi curiga karena di desa tersebut gudang sayur merupakan suatu kebutuhan. Dan jika benar rumahnya tidak memiliki gudang, maka rumah Suhong akan menjadi satu-satunya sejarah di daerah tersebut. Sebelum meninggalkan tempat itu, polisi kembali melihat-lihat di sekeliling halaman untuk memastikan apakah benar Suhong tidak memiliki gudang sayur. Yang tidak lama kemudian, salah seorang polisi menemukan sebuah lubang tertutup yang mengeluarkan bau sangat busuk. Melihat hal itu, seketika Suhong mengatakan jika lubang tersebut digunakan untuk menyimpan barang-barang selain dari sayuran. Mendengar jawaban itu, polisi pun mengetahui jika Suhong telah berbohong. Tanpa menunggu lama, beberapa petugas segera mengangkat penutupnya dan membersihkan tempat yang berbau busuk itu untuk mencari tahu apa yang telah disembunyikan. Sedangkan Suhong yang dengan putus asa mencoba menghentikan, saat itu berhasil dicegah oleh beberapa polisi. Gudang sayur itu berada di bawah tumpukan sampah dan pintu masuk gudang dipenuhi dengan kotoran yang berbau menyengat. Sehingga untuk membukanya, para petugas harus menggali menggunakan alat bajak, dan semakin dalam penggalian, bau busuk semakin bertebangan, hingga akhirnya mereka melihat ujung spray berwarna hijau yang di dalamnya muncul sepasang kaki manusia. Saat spray dibuka,
Di sana ditemukan jasad Yun dan Bin dalam kondisi yang telah membengkak dan menurut forensik, penyebab kematiannya akibat mati lemas. Berita penangkapan Su Hong dengan cepat menyebar ke seluruh desa dan beberapa waktu setelahnya, polisi mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa ada 2 orang lainnya yang menghilang tepat beberapa tahun sebelum kejadian tersebut. Kedua korban bernama Li dan Wang yang merupakan saudara ipar dari Su Hong. Berdasarkan info tersebut, polisi kembali melakukan penggalian di lubang yang sama. Yang jauh di dasar lubang, mereka menemukan tulang manusia yang sepertinya sudah lama berada di sana. Saat Su Hong ditanyai siapa pemilik kerangka tersebut, dengan dingin wanita itu menjawab jika kerangka itu milik dari saudara iparnya bernama Ying yang pernah dilaporkan hilang sejak 2003. Dalam keluarganya, Su Hong merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Dia memiliki adik laki-laki bernama Chan dan adik perempuan bernama Yen. Orang tuanya adalah petani yang bekerja keras untuk memberikan anak-anak mereka kehidupan yang lebih baik. Sejak kecil Su Hong bekerja keras dalam belajar dan berhasil lulus sekolah tinggi kesehatan di kota terdekat pada usia 20 tahun. Dia pun membuka klinik kesehatan kecil di desanya yang hal ini menjadikannya sebagai orang pertama yang dihubungi oleh penduduk desa yang menderita masalah kesehatan. Sejak SMA Su Hong jatuh cinta dengan pria bernama Wang Ye. Namun berbeda dengan Su Hong, Wang Ye tidak terlalu peduli dengan pendidikan. Akibat pacaran dengan pria itu, Su Hong yang dulunya berambisi untuk bekerja di rumah sakit di kota, pada akhirnya memilih berhenti bekerja demi menikah dengan sang pujaan. Saat itu orang tuanya tidak setuju karena keduanya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, yang menurut mereka hal ini akan menimbulkan masalah di masa depan. Tetapi dengan kekuatan cinta yang maha dahsyat, Su Hong tidak mengacuhkan larangan orang tuanya. Dan semua kekhawatiran mereka dengan cepat menjadi kenyataan. Karena setelah menikah, Wang Ye berkali-kali selingkuh dengan banyak wanita. Namun lagi-lagi Su Hong yang berusaha menyelamatkan pernikahan. Dalam kondisi hamil dia percaya jika setelah kelahiran sang bayi, Wang Ye akan berubah menjadi pangeran berhati lembut. Tetapi bagaikan mengharap bintang jatuh ke bumi, harapan Su Hong yang terlalu tinggi justru membuatnya galau. Alih-alih menjadi ayah yang soleh, tepat setelah kelahiran sang bayi, Wang Ye melarikan diri untuk menikah dengan wanita lain. Karena tidak punya pilihan, dengan dibantu oleh adik-adiknya, sambil membesarkan putrinya Su Hong kembali bekerja di klinik kesehatan. Meskipun saat itu posisinya sebagai dokter, namun pendapatan yang ia dapatkan sangatlah rendah. Tidak lama kemudian, adik-adiknya menikah dan pergi meninggalkan desa. Seperti yang biasa terjadi di daerah itu, anak-anak yang ditinggal akan diasuh oleh kakek nenek mereka. Sehingga selain mengasuh anaknya, Su Hong juga membantu untuk merawat keponakannya. Semenjak Su Hong mengetahui suaminya telah menikah, wanita itu tampak sangat berubah. Bahkan orang-orang di desa bisa merasakan perubahan dalam sikapnya. Su Hong menjadi lebih dingin, kasar, dan juga pemarah. Perubahan kepribadiannya semakin meningkat ketika pada 2003 sang adik Yen kembali ke desa bersama suaminya yang bernama Wang untuk merayakan Tahun Baru Cina. Saat itu Su Hong mulai menyadari jika di leher Yen terdapat bekas luka yang tampak masih baru. Dia pun menanyai sang adik yang mengaku sejak mereka pindah ke kota, Wang mulai bermabuk-mabukan, berselingkuh, serta melakukan KDRT. Mendengar hal itu, Su Hong pun membantu Yen untuk kabur dari desa tanpa diketahui oleh suaminya. Saat Wang menyadari istrinya telah pergi, dia pun mendatangi Su Hong sambil mengancam akan membunuh putranya jika tidak mau memberitahu di mana keberadaan Yen. Perkataan pria itu membuat Su Hong sangat marah dan seketika memukul kepala serta leher Wang dengan menggunakan botol kosong yang ada di atas meja. Melihat sang adik ipar telah tewas, Su Hong yang panik mengadukan hal ini pada sang ayah Pak Su. Setelah menenangkan putrinya,
Dengan membawa trailer serta drum minyak, Pak Su memasukkan tubuh Wang ke dalam drum yang setelahnya dibawa ke tanah pertanian milik keluarga mereka. Karena kejadian tersebut berhasil disembunyikan, pada orang-orang Pak Su mengatakan jika Wang telah pergi untuk mencari pekerjaan baru. Dengan menggunakan ponsel milik Wang serta berpura-pura sebagai pria itu, Pak Su mengirim pesan pada keluarga sang menantu yang mengatakan jika Wang akan merantau ke kota lain. 2 tahun setelahnya, istri Chan yang bernama Ying kembali ke desa untuk merawat kedua putranya. Hal ini membuat Su Hong sangat senang karena tugas mengasuh 3 keponakan akan menjadi lebih mudah. Dan dengan bantuan Ying, Su Hong tentunya akan memiliki waktu untuk istirahat setelah lelah pulang bekerja. Hubungan antara Su Hong dan sang adik ipar pada awalnya berjalan sangat baik. Namun semua berubah ketika pada satu waktu ibunya Bu Su sempat memergoki saat Ying melakukan happy ending dengan pria lain. Wanita itu sangat kecewa karena selain Ying telah mengkhianati putranya, dia juga melakukan hal kotor itu di rumah yang dibeli oleh Chan. Su Hong yang mendapat pengaduan dari ibunya tentunya menjadi sangat marah serta menumpuk rasa dendam, dan dia tidak terima jika Ying telah mengkhianati adik bungsunya. Tetapi saat itu dia pura-pura tidak tahu dan bersikap normal saat mereka bertemu. Namun keadaan semakin berubah drastis ketika tiba-tiba Ying meminta Su Hong untuk membayar uang yang dulu pernah dipinjamnya. Hal ini membuat Su Hong merasa kecewa karena selain mengurus kedua orang tua dan putrinya, selama ini dia juga telah menghabiskan hidupnya untuk mengurus 3 orang keponakan yang 2 diantaranya merupakan anak Chan dan Ying. Dia bahkan kesulitan membagi waktu antara pekerjaan di pertanian dan pekerjaan di rumah sakit. Sebagai dokter desa dengan penghasilan yang tidak banyak, Su Hong telah menghabiskan semua uang miliknya yang digunakan untuk biaya sekolah, makan, dan pakaian bagi keempat anak-anak itu. Sedangkan Ying sebagai ibunya sama sekali tidak pernah mengurus atau mengirim uang untuk kedua putranya. Hal inilah yang membuat Su Hong belum bisa membayar semua hutang-hutangnya. Namun Ying terus memaksa agar sang kakak ipar mengembalikannya dalam waktu cepat. Alih-alih mengerti kesulitan Su Hong, Ying justru menuduhnya sebagai wanita serakah yang hanya ingin menyimpan semua uang untuk diri sendiri. Perkataan itu tentunya membuat Su Hong merasa terpuruk. Sehingga pada satu malam, ketika orang tuanya sedang tidak di rumah, Su Hong menemui Ying yang saat itu sedang sakit flu. Dengan alasan ingin mengobati, dia pun meminta sang adik ipar untuk berbaring agar bisa dipasangi infus dan istirahat. Ketika Ying telah tertidur, Su Hong mencekiknya menggunakan seutas tali, dan setelahnya menyeret jasad Ying ke halaman belakang dan melemparkan tubuhnya ke gudang sayur. Keesokan harinya ketika orang tua dan para tetangga bertanya, dia mengatakan jika Ying kabur bersama pria lain. Dan dengan berpura-pura sebagai Ying, Su Hong mengirim pesan pada semua anggota keluarga dengan menggunakan ponsel milik wanita itu. Karena Bu Su pernah memergoki Ying yang sedang selingkuh dengan pria lain. Sehingga orang-orang percaya dengan perkataan Su Hong. Dan sang adik Chan bahkan mempercayai semua ceritanya. Agar gudang tersebut tidak dimasuki orang lain, Su Hong pun mulai mengisi lubang itu dengan menggunakan pupuk kandang serta sampah yang bertujuan untuk menyamarkan bau tubuh yang membusuk. Ketika kedua orang tuanya telah meninggal, Su Hong harus membesarkan keempat anak itu sendirian. Hal ini tentunya sangat berat karena dia juga harus bekerja di pertanian, sehingga tidak punya waktu untuk memperbarui sertifikat medis. Dengan sertifikat yang telah expire, membuat Su Hong terpaksa meninggalkan klinik. Dan karena tidak bisa bekerja secara resmi, dia pun bekerja secara ilegal dengan diam-diam masih menerima pasien di rumahnya. Walaupun adik-adiknya mengirim uang sebanyak yang mereka mampu untuk kebutuhan biaya kehidupan anak-anak itu, tetapi karena bekerja secara ilegal, Su Hong hanya punya sedikit uang sisa untuk diri sendiri. Dan situasi pun mulai memburuk ketika salah satu keponakannya menderita sakit parah.
Hal ini membuat pengeluaran semakin bertambah, terutama di saat Suhong sendiri tidak sanggup membayarnya. Karena putus asa, dia pun meminjam uang pada Yun sang koki yang dikenal berasal dari keluarga kaya. Tanpa banyak tanya, Yun bersedia memberi hutang, tetapi yang tidak pernah Suhong duga bahwa ketika dia belum mampu membayarnya, Yun yang telah menduda selama 20 tahun justru memberinya tawaran. Pria itu meminta Suhong untuk melayani di ranjang karena Suhong telah gagal membayar hutang. Dan hingga di hari-hari berikutnya, setiap kali Yun datang menagih hutang dan Suhong tidak bisa membayar, maka dia akan kembali meminta hal yang sama. Walaupun merasa geli melayani kakek-kakek berusia 65 tahun, dengan kulit penuh wiron serta bokong yang mengkerut, tetapi karena tidak punya pilihan lain, Suhong pun setuju dengan kesepakatan itu. Tetapi kesepakatan tersebut berubah ketika pada satu malam Yun datang dengan membawa adiknya Bin. Saat itu Yun memberitahu bahwa uang yang dipinjam Suhong merupakan gabungan dari uang milik Yun dan uang milik Bin. Dia menawarkan wanita itu untuk melayani mereka berdua secara rutin, dan sebagai gantinya Suhong tidak perlu membayar uang tersebut. Di malam itu Suhong berhasil mengatasi rasa jijik serta hina yang dialaminya ketika harus melayani dua pria sekaligus. Tetapi ketika di hari-hari berikutnya, Yun kembali datang untuk meminta jatah. Seketika wanita itu merasa muak dan memutuskan untuk mengakhiri lingkaran setan di antara mereka bertiga. Karena usia yang telah lanjut, burung nuri milik Yun seringkali gagal untuk berkicau. Sehingga saat itu Yun yang datang sendirian diberikan obat kuat oleh Suhong dengan alasan agar burungnya bisa kembali berkicau dan bernyanyi dengan nada tinggi. Yun yang bersemangat membayangkan akan melakukan adegan kakek Sugiono dan Miyabi. Tanpa banyak tanya segera meminum obat tersebut. Namun yang tidak diketahuinya bahwa obat itu bukanlah obat kuat, melainkan obat penenang. Selang beberapa menit kemudian pria tua itu pun tertidur lelap, yang di saat itulah Suhong mencekiknya hingga tewas dengan menggunakan seutas tali. Setelah membungkus tubuh Yun menggunakan spray, dia pun membuang jasadnya ke gudang sayur. 2 hari kemudian, Suhong menghubungi Bin dan meminta pria itu datang ke rumahnya. Kali ini, dia menghancurkan beberapa butir obat penenang yang dimasukkan ke dalam minuman untuk diberikan pada pria itu. Ketika Bin telah pingsan, Suhong kembali melakukan hal yang sama sebelum akhirnya melemparkan jasadnya ke gudang itu. Selama beberapa hari ke depan, Suhong mengisi lubang tersebut dengan banyak sampah. Pada awalnya dia sangat yakin tidak akan dicurigai. Namun ketika pertama kali polisi datang untuk bertanya, dia pun mulai merasa was-was. Sehingga untuk mengalihkan perhatian polisi, Suhong mengirim pesan SMS pada Hojang yang menyadari jika pesan tersebut merupakan pesan palsu. Dan pesan inilah yang pada akhirnya membongkar semua rahasia Suhong. Dalam interogasi, Suhong mengaku menyembunyikan rasa takut serta rasa bersalah yang menyebabkan dirinya mengalami insomnia. Akibat sulit tidur, dia memerlukan pengobatan hanya untuk bisa tidur selama 2 jam per malam. Sejak dikhianati oleh mantan suaminya, Suhong tidak pernah lagi ingin terlibat dalam hubungan romantis. Dan percaya jika orang-orang yang selingkuh dari pasangan mereka sangat pantas mendapatkan kematian sebagai bentuk hukuman. Ketika membicarakan tentang hal romantis yang menggoda, Suhong bahkan tidak pernah terangsang. Sehingga ketika melakukan happy ending dengan Yun, pria itu menjadi sangat marah. Ketika melihat Suhong yang kaku, bagaikan batang pisang terendam banjir bandang. Akibatnya Yun yang tidak puas akan memukuli Suhong secara berkali-kali. Berdasarkan pengakuannya, selama berhubungan dengan Yun, dia pernah hamil anak pria itu. Tetapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba Suhong mengalami keguguran. Dengan wajah dingin, Suhong mengaku tidak pernah menyesal telah melenyapkan keempat korban. Di matanya, semua pantas mendapatkan hukuman atas tindakan mereka yang tidak bermoral. Dan satu-satunya hal yang Suhong sesali, bahwa tidak bisa lagi membesarkan putri dan keponakannya. Pada Januari 2011, Suhong divonis dengan hukuman mati.
Yang saat itu pada sang hakim, dia memohon eksekusinya dipercepat agar semua penderitaan yang dia rasakan segera berakhir. Dan Suhong pun menjalani eksekusi dengan tembakan tepat setahun kemudian yang dilakukan di awal 2012. Setelah kejadian ini dan demi untuk menghindari publikasi media, keempat anak-anak Suhong dipindahkan keluar dari desa Singsan. Diketahui anak-anak itu dirawat oleh anggota keluarga Suhong. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.